Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Jadi kalau ibu tanya apa kabar hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Paham? Ibu lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba lihat dulu di bawah kolom meja kalian, samping kiri kanan kalian, apakah ada sampah? Tidak ada, Bu. Nah, kalau ada, tolong dibersihkan ya. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Abizar, Bu. Abizar namanya, Bu. Kemana Abizar? Keretanya rusak, Bu. Oh, baik. Sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Alifa Iliana, hadir Bu. Amina Tulunami, hadir Bu. Alwi, Hadir, Bu. Ika Yuliza, hadir Bu. Rahmat Al-Fatih, Hadir, Bu. Teza, Hadir, Bu. Rusnatul, hadir Bu. Siti Raihan, hadir Bu. Intan, hadir Bu. Nur Asma Safiana, hadir. Zahara, hadir Bu. Fitri, hadir Bu. Nurul, hadir Bu. Baik, yang tadi yang ada Bizar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ingin mengucapkan selamat datang di kelas 7, di mana pada hari ini kalian sudah resmi menjadi siswa dan siswi di tingkat SMP. Bukan lagi anak SD ya. Ya, Bu. Maka dari itu, tingkatkan lagi motivasi dan juga semangat kalian untuk belajar. Di mana hal-hal buruk yang pernah kalian lakukan pada tahun sebelumnya itu kalian tinggalkan. Mari kita berjuang bersama-sama kembali untuk lebih giat lagi untuk belajar, karena kalian itu bukan lagi anak SD yang suka main-main. Ya, mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sebelumnya sudah kenal dengan Ibu belum? Belum. Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nama Ibu Tridan Dayani, Ibu berasal dari Kalju Aceh Besar. Ibu merupakan mahasiswi PLT yang akan membersamai kalian selama 2 bulan ke depan. Oke ya. Nah, sebelumnya kalian sudah hafal belum dengan lagu ini? Lagu Garuda Pancasila. Belum. Oke, kalau sudah hafal kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya kalian pernah melihat burung Garuda? Belum, Bu. Oke, jadi burung Garuda itu adalah burung burung Garuda itu adalah burung yang di tengah-tengah dadanya itu ada lambang dari sila-sila Pancasila. Ada yang udah hafal dengan sila-sila Pancasila? Ada, Bu. Coba Alwi sebutkan dari 1 sampai 5 sila-sila Pancasilanya.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri tepuk tangan. Baik, terima kasih kepada Alwin karena sudah berani menjawab. Alwin dapatkan hadiah dari Ibu. Jadi, pada tengah-tengah dada burung Garuda itu terdapat simbol-simbol. Ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada apa terakhir? Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah sejarah kelahiran Pancasila. Judul besarnya adalah sejarah kelahiran Pancasila. Ibu hapus dulu ya penulisnya. Iya, Bu. Nah, buku besarnya adalah sejarah kelahiran Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan hingga penetapan Pancasila. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, judul besarnya tadi kan adalah sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sejarah kelahiran Pancasila sendiri memiliki subbabnya, yang mana pertama ada latar sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua kelahiran Pancasila, yang ketiga ada perumusan Pancasila, dan yang terakhir ada penetapan Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan belajar terlebih dahulu mengenai latar sejarah kelahiran Pancasila. Nah, sebelum mempelajari latar sejarah kelahiran Pancasila, kalian harus perlu tahu dulu bagaimana sih kehidupan masyarakat Indonesia itu pada zaman lampau, pada masa lampau. Jadi pada masa lampau itu Indonesia itu pernah berada di 4 fase atau 4 masa. Yang pertama ada sejarah awal, yang kedua ada zaman kerajaan Nusantara, yang ketiga ada zaman penjajahan, dan yang keempat ada zaman kebangkitan nasional. Pada zaman penjajahan ini banyaknya datang bangsa-bangsa lain untuk menjajah Indonesia. Dan yang keempat tadi itu kebangkitan nasional, maknanya pada zaman kebangkitan nasional itu rakyat Indonesia itu udah mulai maju atau udah mulai kehidupannya itu udah mulai damai, aman, dan juga sejahtera. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Nah, pada sejarah awal ini nilai ketuhanannya itu sudah mulai tampak pada sarana yang digunakan pada upacara adat pada upacara adat keagamaan mereka, yaitu nampak pada gong dan juga tentara. Gong itu merupakan alat musik yang digunakan pada zaman dulu, yaitu gong itu terbuat dari logam ataupun perunggu. Kemudian ada nilai kemanusiaan, nampak ada lukisan-lukisan di dinding. Tadi lukisan-lukisan di dinding itu menceritakan bagaimana sih kehidupan pada zaman dulu itu, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka bekerja sama untuk menghidupi kebutuhan mereka. Kemudian pada nilai ketuhanan ini mereka menganut 2 kepercayaan, yaitu dinamisme dan animisme. Ada yang tahu apa itu dinamisme dan animisme? Oke. Dinamisme
seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar. Dan animisme adalah kepercayaan mereka kepada roh-roh nenek moyang atau roh-roh leluhur mereka. Nah, kepercayaan mereka tadi dinamisme, animisme. Nah, ini contoh dari gong dan juga negara tadi ya. Nah, kemudian ada masa kerajaan Nusantara. Pada masa kerajaan Nusantara, nilai ketuhanan dan juga nilai sosial sangat menonjol, serta 3 nilai baik Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang. Nah, cerita ini dapat kita lihat dari buku cerita-cerita yang ada di dalam buku sejarah ataupun televisi-televisi yang menceritakan bagaimana kehidupan kerajaan pada zaman Nusantara ini. Perlu kita ketahui pada zaman kerajaan ini, kehidupan kerajaannya itu sudah mulai menerapkan nilai kesatuan dan juga persatuan. Dan kehidupan masyarakatnya pun sudah mulai aman, damai, dan juga hidup tentram. Kemudian selanjutnya ada zaman penjajahan. Perang kemerdekaan yang dipimpin oleh seorang tokoh di setiap daerahnya membuktikan bahwa dengan nilai ketuhanan yang kuat, para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Maknanya apa? Pada masa itu, nilai ketuhanan itu sangat melekat pada diri kita. Dimana dengan nilai ketuhanan itu, kita tidak lupa kuadrat kita sebagai manusia itu apa? Apa kuadrat kita sebagai manusia? Ada yang tahu? Nah, kuadrat kita sebagai manusia itu beribadah. Ya, pada zaman itu walaupun kita sibuk untuk melawan penjajah, kita tidak pernah lupa kuadrat kita sebagai manusia itu apa? Yaitu beribadah dengan kita berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan agar diberikan petunjuk dan juga perlindungan kepada kita dalam melawan penjajah. Kemudian zaman selanjutnya ada zaman kebangkitan nasional. Nah, pada tahun 1942 Jepang datang ke Indonesia itu dengan tujuan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Namun pada awalnya Jepang datang ke sini itu dengan membawa 3 slogan. Ada yang tahu? Slogan 3A. Oke, aku kasih tahu ya. Slogan 3A-nya itu yang pertama ada Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang apa satu lagi? Pemimpin Asia. Dicatat ya materinya. Ya, Bu. Slogannya itu 3A, pelindung Asia, cahaya Asia, dan pemimpin Asia. Dengan membawa slogan 3A ini, pertama-tama rakyat Indonesia percaya bahwa dengan adanya Jepang datang ke sini akan membawa perdamaian. Akan tetapi apa yang dipikirkan Indonesia saat itu salah besar. Melainkan Jepang datang ke sini itu juga tujuannya sama seperti Belanda, yaitu apa? Menjajah. Nah, bangsa Indonesia dengan Jepang datang ke sini untuk menjajah juga, jadi bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras lagi untuk merdeka. Di mana berjuang untuk merdeka berarti menegakkan kembali nilai kemanusiaan dan juga persatuan. Perlu kita ingat bahwasanya Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa kita yang lahir dari bangsa kita sendiri, digali dari kehidupan bangsa kita sendiri. Oke? Selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Zahra boleh pindah ke sini saja. Ini kelompok Alwin pindah ke sini ya. Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di tangan Ibu ada 3 kertas kosong. Yang mana nanti akan dibagikan satu kelompok
Belajar apa lagi? Nanti ada yang beda. Kalian nanti pilih lagi tuh. Sudah ya? Silakan digulung-gulung. Sudah. Sudah habis? Sudah Bu. Lagi dulu. Nah, nanti program kelompok ada. Silakan kelompok satu. Oh ya, ini kelompok dua ya. Silakan dibuka dan didiskusikan langsung ya. Dapat soal sendiri loh. Bukan ya. Langsung didiskusikan. Di sini ibu tidak akan memberi waktu banyak ya. Langsung ibu tunjuk kelompoknya karena kalian akan mengerjakan tugas satu lagi. Oh yang udah Sudah. Oke, ibu tunjuk kelompok yang mana pertama. Nah, kelompok dua terlebih dahulu. Apa pertanyaannya? Coba dibaca perwakilan kelompok. Apa itu zaman Kelompok ini dibuat salah. satu. Apa itu Dibuat zaman satu ya. ini satu Bu. Iya. Bagi kita. Apa itu zaman kerajaan Nusantara? Ya, silakan dijawab. Zaman kerajaan Nusantara adalah masa sejarah kepulauan Nusantara yang dimulai dari abad keempat hingga abad ke-15. Pada zaman ini, berbagai kerajaan Hindu-Buddha dan Islam berkembang di Indonesia seperti kerajaan Manggarai, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Purwakarta. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2 terkait jawaban tadi, terkait zaman kerajaan Nusantara yang disampaikan kelompok 2 ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, ya udah terima kasih kepada kelompok 2.